Baik, kita mulai saja. Eh, Tinggal satu mahasiswa lagi yang belum gabung ya. Jadi materi hari ini kita beton precast atau beton pracetak gitu kan ya. Nah mungkin bagi yang dari prodi gedung gitu kan ya, dulu pernah Bapak memberikan materi ini, ya mungkin hanya sebagai apa namanya ya, sebagai taman aja untuk bisa dipahami mengenai beton pracetak atau beton precast ya. Karena bagaimanapun juga bahwa beton pracetak ini eh, sudah sangat berkembang ya. Jadi kalau dulu tahun 90-an kan sampai awal tahun 2000 gitu kan ya, eh, itu mulai berkembangnya di Indonesia gitu kan ya. Kemudian beberapa bangunan telah banyak yang menggunakan beton percetak atau beton precast ya, bahkan dikombinasikan dengan beton prategang gitu kan. Nah, dengan teknologi yang semakin berkembang itu, ya tentu saja beton percetak juga semakin berkembang gitu kan ya. Nah, bahkan eh, instansi ya dalam hal ini PUPR, jadi sudah merancang juga, nanti di bagian akhir ada hasil rancangan dari PUPR ya. Jadi Bapak sampaikan pada kesempatan ini di dalam membangun rumah rusun gitu kan ya, eh, dari produk beton precast atau beton pracetak gitu ya. Jadi kalau di kita gitu ya, di kita itu eh, banyak kombinasinya mengenai beton pracetak itu. Jadi tidak murni beton dengan beton, tetapi ada juga baja dengan beton gitu ya. Nah, di dalam penggunaan beton pracetak itu tentu saja ada manfaatnya atau ada keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh gitu ya dengan beton pracetak itu. Nah, yang kelihatan banyak dikembangkan itu di Indonesia gitu kan ya. Dan ini untuk bangunan jembatan gitu kan. Nah, kalau gedung di kita masih agak terbatas ya untuk bangunan-bangunan bertingkat tinggi ya. Luar itu bangunan bertingkat tinggi sudah mulai berkembang ya. Nah, kendalanya kalau dibangun gedung bertingkat tinggi gitu kan ya, itu dari segi dimensi gitu kan ya. Dari segi dimensi eh, dengan beton pracetak jadi akan memperbesar dimensi khususnya untuk kolom kan ya. Nah kalau balok itu standar gitu kan ya kalau balok. Apalagi kalau dikombinasikan dengan berat tegang gitu kan ya. Jadi bisa ramping dan bisa kecil tidak besar gitu kan ya. Nah kita bisa lihat dari produknya ACS gitu kan ya. Kalau concrete slab kan hampir mirip ya. Jadi ketebalan plat lantainya ya berkisar di antara 12 sampai 15. Jadi hampir mirip dengan yang konvensional ya. Nah, tetapi kalau kolom sudah di atas 20 lantai ya, dimensinya bisa mencapai 2 meter lebih gitu kan ya. Jadi itu yang menjadi kendala di bangunan. Pak, mohon izin. Halo? Apakah, apakah share screen-nya tidak berubah? Soalnya Belum, masih belum. di... Oh, Belum, belum. Belum. iya Pak, makasih Pak.
Bapak lagi ngajar ya? Belum ya, belum berubah mengenai ini slide-nya ya. Jadi baru pendahuluan saja ya. Nah, kembali ke masalah bangunan ada di Indonesia gitu aja. Ya memang untuk bangunan sampai 5 lantai, jadi banyak yang menggunakan beton precast gitu ya. Ya seperti Bapak sampaikan tadi, PUPR sudah merancang untuk rumah susun itu ya. Sebagai pengembangan dari produk dari industri PUPR ya. Jadi ada, kalau dulu kan awal-awalnya dari Reisa gitu kan ya, dari Reisa. Nah, Polban belum sampai kepada taraf pengujian ya, tetapi sudah jadi bangunannya dan sudah ada yang apa sih istilahnya membeli gitu kan, membeli tapi masih terbatas. Jadi terkendala pengujiannya harus ngantri gitu kan ya. Kemudian kendala yang kedua dulu COVID gitu kan ya. COVID jadi berhenti produknya ya. Itu rancangan dari Pak Yulianto gitu kan. Tapi itu masih terbatas untuk bangunan 1 lantai dan mau dikembangkan ke 2 lantai. Dan nanti akan ada apa saja sih yang perlu apa sih dipahami dengan baik ya mengenai beton precast. Nah ini beberapa apa sih definisi ya dari beton precast di awal-awal kita memulai beton precast itu ya berdasarkan SKSNI tahun 91 gitu kan. Jadi definisinya seperti ini. Kemudian berkembang lagi sampai ke tahun 2012 itu ya. Nah, ini Bapak masih menggunakan SNI yang lama, tapi tidak jauh berbeda dengan SNI yang terbaru gitu ya, yang terbaru. Yang penting nanti di dalam hasil dari beton precast itu ada 2 poin ya, yang sangat utama itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hasil ya, hasil dari beton pracetak itu atau beton precast itu tidak ada lagi yang namanya plesteran gitu kan. Jadi permukaannya itu harus betul-betul rata gitu ya. Karena kalau sudah ada plesteran itu artinya bahwa beton yang dihasilkan dari pracetak itu keropos. Nah, itu sudah dianggap kategori gagal gitu. Kategori gagal. Kemudian yang kedua mengenai joinnya ya. Nah, join itu sangat penting dan perlu diperhatikan di dalam pemasangannya ya. Jangan sampai berubah posisi, karena kalau sudah berubah posisi ya otomatis akan gagal gitu ya. Bahwa beton percetak itu tentu saja akan tidak bisa dipasang. Nah ini masih di dalam perkembangannya ya di Indonesia. Nah seperti Pak sampaikan tadi ya mengenai ada beberapa keuntungan. Jadi di sini disampaikan bahwa beton percetak dapat diproduksi dahulu karena tidak terkait dengan pekerjaan lain gitu. Nah ini kalau kita meminjam
istilah dari manajemen gitu ya. Ada yang namanya jalur kritis gitu ya. Nah ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan jalur kritis gitu ya. Karena apa? Karena beton tercetak bisa dibuat di luar urutan kegiatan gitu. Jadi begitu sudah harusnya dipasang, jadi otomatis bahwa beton tercetak harus sudah siap ada di lapangan bisa dilaksanakan pemasangannya gitu. Jadi sekali lagi beton tercetak tidak terkait dengan pekerjaan lain, asalkan di dalam perencanaannya ya dirancang dengan baik gitu. Jadi kapan beton tercetak ada di lokasi yang siap dipasang itu aja. Nah, mungkin yang perlu dipahami itu adalah kekuatan betonnya itu sendiri gitu aja. Jadi paling minimal beton itu diproduksi harus berapa hari sebelum dipasang gitu aja. Apakah itu menggunakan bahan aditif untuk mempercepat pengerasan beton atau tanpa aditif gitu aja. Nah, itu yang perlu dipahami supaya apa? Supaya lokasi yang akan dipasang itu sudah betul-betul siap dengan hasil produk dari beton tercetaknya itu. Nah itu aja yang perlu diperhatikan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah beton tercetak berperan ganda ya, selain struktural juga merangkap sebagai pembuk ya, atau bekising ya, untuk pengecoran casing situ gitu. Jadi kalau kita menggunakan yang ada toppingnya itu kan halep slab gitu kan ya. Nah kalau HCS itu di join-joinnya aja ya yang perlu diperhatikan. Jadi pengecorannya hanya di join-joinnya aja. Tapi kalau yang halep slab itu ada toppingnya ya. Nah, biasanya minimum itu 5 cm, tingginya atau 50 mm dengan terlebih dahulu dipasang jaringan tulangan ya. Biasanya menggunakan tulangan Hermes M8 atau M10 tergantung dari hasil perencanaannya ya. Hasil perencanaannya seperti apa gitu. Beban-beban yang akan ditahan oleh lantai precast tersebut. Jadi ada M8 atau M10. Nanti ada gambarnya ya yang mengenai yang halep slab gitu ya. Kemudian yang ketiganya dari kita itu sistem ini memiliki kualitas dan mutu lebih baik di total gitu ya. Jadi kalau para pekerjanya kan harus betul-betul sudah memahami persyaratan-persyaratan dihasilkan gitu aja. Nah kita kemampuan para pekerja di Indonesia itu kan tidak seragam gitu kan. Kalau untuk proyek kecil pekerjaannya belum tentu bisa untuk menangani proyek menengah maupun besar gitu aja. Begitu pula kalau orang yang biasa menangani proyek besar agak susah untuk diajak ke proyek kecil gitu kan ya. Karena apa? Karena kalau orang sudah terbiasa di proyek-proyek besar gitu aja, jadi belum tentu mau menangani proyek yang agak kecil gitu kan ya. Ya karena keterbatasan dari waktu pelaksanaannya ya. Nah, biasanya pekerja itu akan lebih senang kalau bekerja agak lama gitu kan ya, agak lama. Nah, umumnya tukang-tukang yang biasa itu kan bekerjanya tidak begitu lama gitu, hanya sebulan atau 2 bulan. Setelah itu lepas kembali untuk mencari pekerjaan ya. Nah sementara dari segi pengetahuan para pekerja seperti itu kan masih terbatas gitu ya. Yang penting melaksanakan pekerjaan beton, masalah hasil akhir
Nah, sering menggunakan istilah plesteran gitu kan ya. Nah, plesteran itu kan bukan beton gitu kan ya. Jadi plesteran itu hanya merupakan finishing saya gitu kan. Jadi bukan kategori struktur kalau plesteran itu. Nah, sering tukang-tukang yang biasa itu terjemahannya seperti itu gitu kan ya. Nah, kemudian ada teknologi percetak yang mensyaratkan gitu ya. Jadi di sini akurasi produksi percetaknya harus tinggi gitu. Jadi toleransi itu memang harus digunakan ya. Jadi toleransi itu berapa mili gitu kan ya. Ini hitungannya sudah mili gitu kan ya. Jadi kalau biasanya lebih dari 3 mili itu sambungan sudah tidak bisa disambungkan lagi gitu kan ya. Jadi biasanya sekitar 2 atau 3 mili itu toleransinya. Lebih dari itu maka akan susah ya. Apalagi kalau hubungannya murbaud gitu kan ya. Murbaud itu agak susah. Kemudian kalau lubang-lubang yang diisi tulangan dan growting gitu kan ya, itu pun agak susah. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh dimensi, kemudian lubang-lubangnya juga besarnya terbatas gitu kan ya. Jadi kalau salah posisi, ya maka elemen percetak tidak bisa dipasang gitu kan ya. Oleh karena itu produk-produk yang dihasilkan jadi harus mempunyai akurasi yang tinggi, terutama di join-joinnya itu ya. Kemudian mengenai manajemen produksi, delivery, dan install ya, dibutuhkan perencanaan atau planning dan koordinasi yang tinggi ya. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi, jadi untuk memenuhi target waktu pelaksanaan di lapangan itu dari perencanaannya harus sudah betul-betul diperhatikan gitu ya supaya tanggal-tanggal atau target-target yang direncanakan itu bisa terlaksana dengan baik ya sesuai dengan jadwal gitu aja. Kemudian yang ketiganya sumber daya ya seperti tadi sudah disampaikan itu yang akan mendukung proses gitu, ya. Jadi manajemen produksi, delivery, dan install itu harus mempunyai kualitas yang baik gitu ya. Karena kalau tidak seimbang gitu aja, nah ini banyak kegagalan, banyak kecelakaan gitu aja. Jadi oleh karena itu ini dukungan dari sumber daya itu sangat diperlukan ya. Kemudian kalau kita lihat perbandingannya, jadi konvensional itu artinya beton cast in situ ya dengan precast. Nah ini mungkin bisa dipelajari aja nanti ya. Tapi dari segi ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dengan baik gitu aja. Kalau dari perencanaan ya memang percetak lebih kompleks sedikit ya dibanding yang konvensional. Kemudian waktu siklus mungkin ini bisa lebih cepat kan. Kemudian dari segi biaya, nah ini mohon dipahami dengan baik ya. Karena apa? Karena sebagai standar ekonomis itu kan banyak faktornya ya, banyak faktornya. Kalau dilihat hanya beberapa komponen gitu aja. Kemudian kalau dilihat hanya bangunan-bangunan sederhana gitu aja. Kemudian
jarak angkut gitu kan ya. Nah itu mungkin akan kelihatan beton percetak itu lebih mahal dibanding konvensional. Tapi kalau di produknya yang agak ini ya, yang agak besar gitu aja, memang ini menguntungkan. Oleh karena itu di perbandingan ini sudah ada kriterianya ya. Jadi kapan beton percetak itu dikatakan ekonomis gitu ya, dari segi biaya. Nah ini jika volumenya lebih dari 2.200 meter kubik gitu aja. 2.200 meter kubik. Nah ini coba bisa dihitungkan nggak? Kalau dibagi tebal plat lantai 12 cm, kurang lebih jatuhnya berapa meter persegi ini? Halo? Bisa dihitungkan? Kalau tebal plat lantainya 12 cm atau 120 mili, luasnya kurang lebih berapa meter persegi? 18.300, Pak. 18.000 ya meter persegi kan ya. Nah, kurang lebih seperti itu kan ya. Di 18.000 kalau dibagi 10 lantai, kemudian 2 bangunan gitu ya, atau 3 bangunan, itu rata-rata sekitar 3 lantai gitu ya. Sekitar 3 lantai. Per bangunan itu sekitar 1.000 meter persegi ya. Per lantainya itu sekitar 1.000 meter persegi ya. Jadi antara 20 kali 50 atau 25 kali 60 gitu aja. Itu luas, untuk luas lantainya ya. Kemudian mengenai jumlah komponen juga dibatasi ya, karena kalau terlalu banyak macam komponen nanti akan berkaitan dengan teknik pemasangannya ya. Jadi akan lebih lama lagi, makanya dibatasi di sini hanya sampai 6 bulan. Nah kemudian ini rancangan dulu ya, jarak angkut harus kurang dari 20 km ya. Ya mungkin kalau sekarang sudah tidak ada kendala lagi, di mana ada produk semen, pasti di sana ada produksi beton percetak gitu ya. Jadi kalau dulu di Cibinong itu di sekitarnya ya Jakarta, Bogor gitu ya, Bekasi itu ada industri beton percetak gitu ya. Nah, kemudian setelah ada produk semen di Palimanan dan di Bandung juga ada gitu ya. Di Bandung dulu kan ada BEP aja, beton elemen Indo Perkasa. Nah, sekarang sudah ada perusahaan yang lainnya ya. Di antaranya mungkin kalau Anda kenal dengan Pak Bambang gitu ya. Pak Bambang dulu kan dosen kita ya. Cuma beliau lebih senang berkiprah di kontraktor gitu ya dan mengembangkan kebetulan precast. Jadi beliau keluar gitu ya. Mungkin kalau perusahaannya Anda kenal dengan Amber Esa itu ya. Itu punyanya Pak Bambang gitu ya. Nah, beliau mengembangkan juga di sekitar Lebih Gajah ya produk-produk beton percetak gitu. Nah sekarang mengenai jaraknya sudah tidak ada masalah lagi karena di mana ada produk semen ya pasti akan ada industri beton percetak juga ya. Kemudian kalau kualitas ya jangan
gitu ya. Apalagi alat-alat penggetarnya itu sudah standar itu ya, tergantung dari elemen-elemen struktur yang akan apa namanya ya, dibuatnya ya. Kemudian yang lain-lainnya ya bisa dibaca dan dipelajari gitu ya. Tapi poin yang ini nih, yang biaya gitu, waktu gitu ya, kualitas itu yang perlu kita pahami dengan baik. Kalau yang lain-lainnya ya secara otomatis ya. Nah, cuma nanti mengenai lokasi proyek itu kalau ada lahan yang cukup itu aja, itu mungkin tidak menjadi masalah. Nah, tetapi kalau lahannya agak sempit itu aja, nah itu bagian dari manajemen lagi yang harus dirancang dengan baik supaya kedatangan dari beton pracetak itu tidak mengganggu rutinitas dari pemasangannya ya. Nah, itu yang perlu dipahami dengan baik itu ya. Nah, ini komponen-komponennya ya yang bisa dipercetak, ada struktur dan ada non struktur gitu. Nah, ini ya yang dikatakan helab itu yang di tengahnya ya. Jadi bentuknya berupa U itu ya, atau seperti gambar HCS ya, seperti gambar ini separuhnya gitu ya, gambar HCS separuhnya. Nah, itu helab itu sebelum diberi topping ya sekitar 5 cm itu digelar dulu atau dipasang dulu tulangannya ya, bisa yang 8, bisa yang 10, tergantung dari hasil perencanaan. Kemudian unit ya, unit untuk saluran air. Nah, sekarang sudah banyak yang menggunakan itu kan ya. Jadi saluran-saluran di pinggir jalan provinsi ataupun jalan kabupaten itu sudah banyak yang menggunakan unit, bahkan jalan-jalan di perumahan pun sudah banyak yang menggunakan unit gitu kan ya. Jadi memang beton percetak sudah sangat berkembang. Kalau dulu kan hanya tiang pancang aja gitu, hanya tiang pancang, kemudian plat CS, slab itu sekarang sudah kemana-mana gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari pemasangannya ya, jadi tidak terbatas hanya kepada beton dengan beton aja. Karena nantinya kalau digabung dengan elemen-elemen lain harus menjadi komposit gitu ya, harus menjadi komposit. Nah, oleh karena itu join-joinnya harus dirancang dengan baik gitu ya. Nah, jadi bagian-bagian ini itu kan sebagai siri konektornya ya, untuk penanganan geser. Nanti ada join lagi yang sudah disiapkan ke arah lubang-lubang ini gitu. Nah, ini harus dicek dengan baik ya, supaya pemasangannya itu benar di setiap posisinya ya. Nah, ini plat HCS dengan IWF ya.
atau balok baja. Nah ini plat HCS dengan beton ya. Nah ininya yang perlu diperhatikan dengan baik gitu ya. Jangan sampai terlewat gitu ya. Jangan sampai terlewat. Jadi kalau perencanaan sudah dirancang dengan baik gitu ya. Cuma kalau beton kalau beton akan menggunakan lantainya itu dari pracetak ya. Jadi jarak ini sudah dirancang dengan baik. Kemudian ada jarak lagi di sini sebagai tumpuan plat HCS-nya, jadi sudah dirancang dengan baik. Nah itu bisa dikeluarkan oleh perencana ya. Nah ini yang harus dilaksanakan atau terpenuhi di lapangan, jangan sampai ininya kurang gitu kan ya. Nah ini perlu diperhatikan dengan baik mengenai jarak-jarak itu kan ya. Ini jarak-jarak untuk perletakannya ya. Umumnya ini sekitar 3 sampai 5 cm ya, yang ini nih. Jadi kehapus. Jadi yang ini sekitar 5 cm yang sebagai tumpuan percetaknya ya. Jadi memang baloknya untuk percetak itu agak lebar ya dibanding dengan balok yang konvensional ya. Ini ya. Nah ini tumpuannya. Nah tumpuan di bagian bawahnya ya sekitar 3 sampai 5 cm gitu. Dan nanti ini tuh dicor berbarengan dengan sistem ininya ya, sistem apa sih, join-joinnya ya. Ini sama lagi tulangan-tulangannya ini. Sama lagi tulangannya. Jadi yang penting ini nanti di dalam gambarnya ada ukurannya ya, yang ini nih. Ukurannya ada di dalam gambar, itu yang harus terpenuhi dengan baik ya. Karena apa? Karena kalau itu tidak terpenuhi dengan baik ya nantinya rompal dan gagal gitu kan ya. Nah, ini kalau dilihat dari tampak sampingnya ya seperti ini gitu. Jadi dari lihat tampak samping adalah seperti ini. Mengenai hubungan balok dengan plat cetak atau plat precast ya, di mana platnya menggunakan HCS. Nah ini cara pengangkatannya seperti ini. Jadi harus hati-hati. Nanti masalah pengangkatan ada di slide berikutnya ya. Ini untuk bagian akhirnya ya diungkit seperti ini settingannya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah mengenai join-joinnya, jadi sudah disiapkan sedemikian rupa ya ini untuk join-joinnya.
Nah ini cowakan dengan kolom baja yang seperti ini, jadi harus ada cowakannya. Kalau kolom dengan kolom beton ya ada cowakan. Jadi sudah sebelumnya kuat. Terpasang 4 lantainya adalah seperti ini, ya, tinggal di join-joinnya dicor ya. Nah ini untuk produknya seperti ini. Ini bangunan stadion ya, untuk kursi-kursinya ya. Jadi hasil cetakannya seperti ini ya. Nah ini zoomnya sudah hampir selesai ya. Nanti Bapak akan mengganti slide. Mudah-mudahan dengan satu zoom yang akan datang